Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita belajar lagi tentang materi matematika. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan pendalaman materi koordinat kartesius. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama tentang koordinat kartesius, dan saat ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan koordinat kartesius. Anak-anak yang kami sayangi, mari kita awali untuk pertemuan kali ini. Soal yang pertama, titik-titik berikut yang berjarak sama dengan titik min 4, min 6 terhadap sumbu X adalah titik-titik. Sekali lagi, untuk menentukan koordinat kartesius, yang dilakukan pertama kali adalah cara membaca. Untuk membaca koordinat kartesius, itu yang pertama yang dibaca adalah pada sumbu X, dan yang kedua baru ke sumbu Y. Dan anak-anak masih ingat kemarin bahwa untuk horizontal itu adalah sumbu X, dan untuk vertikal adalah sumbu Y. Terus di koordinat kartesius kemarin ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang titiknya adalah min 4, min 6. Min 4, min 6 ada di mana? Ada di kuadran 3. Kita lihat min 4, min 6. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Kemudian turun ke bawah sampai 6. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Negatif 4,6 berada di ini. Ini adalah titik yang dicari. Kemudian yang ditanyakan adalah titik-titik yang berjarak sama dengan titik min 4, min 6 terhadap sumbu X, ya. Jadi posisinya ada di atas sumbu X atau ada di bawah sumbu X. Ini di bawah sumbu X berapa? 6 satuan. Maka kalau di atas sumbu X, ya supaya sama ya juga 6 satuan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu X. Titiknya tadi min 4, 6. Ini. Maka titik yang kedua adalah ini. Apakah masih ada? Ya, kalian cari titik-titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu X. Berapa? Oke, banyak sekali ya yang terhadap sumbu X itu yang 6 satuan. Ya, sepanjang garis, misalkan ini, sepanjang ini adalah semua titik-titik yang berjarak 6 satuan. Ini juga sama. Ini juga semua titik-titik yang berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, yang mana kira-kira? 6,3 benar atau salah? Ya, oke, ini salah. Soal yang A ini pasti salah. Yang B 4,5. Jarak terhadap sumbu X-nya 5, berarti ini juga salah. Yang C 5,4 terhadap sumbu X, berarti jaraknya 4, ini juga salah. 3,6, 3,6. Ini 1, 2, 3, 3,6 nih. 3,6 benar. Min 5,6, min 5,6 berarti ini 4 nih di sini, berarti betul juga. Berarti jawabannya adalah
Oke, adalah yang D. Ya. D adalah jawabannya. Nah, itu untuk menentukan titik-titik koordinat yang berjarak sama terhadap sumbu X. Berjarak berapa? 6 satuan. Oke, soal yang kedua. Diketahui koordinat titik K 2, -4. 2,-4 ada di kuadran berapa? Oke, ada di kuadran 4. Ya, ini 2, 1, 2. Ini 1, 2, kemudian turun 4. 1, 2, 3, 4. Nih. Ini adalah min 4. Ini adalah 2, maka titiknya ada di sini. Ini adalah titik K 2, -4. Berjarak sama dengan titik K terhadap sumbu Y. Mana sumbu Y tadi? Sumbu Y adalah yang vertikal. Yang horizontal adalah X. Berapa jaraknya? Sekian ini. Berapa? 2. Nah, yang berjarak sama 2, yang mana? Nah, semua titik-titik yang ada di ini. Oke. Nih. Oke, yang warna biru ini, semua titik yang ada di sini berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Yang di sebelah kiri sumbu Y, ya ini. Nih, berapa aja? Silahkan. 2, -4. Min 2, -4 juga bisa sini. Min 2,4 berarti di atasnya 1, 2, 3, 4 ini juga benar, maka jawabannya bisa C, bisa D. Oke, nomor 3, perhatikan gambar di samping. Jarak titik A terhadap sumbu Y. Titik A nya mana? Ini. Terhadap sumbu Y. Sumbu Y nya adalah ini. Oke, silahkan dicoba dikerjakan. Silahkan dicoba dikerjakan. Oke, berikutnya titik P min 3,5, titik Q 6,8 merupakan titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Posisi titik Q terhadap titik P kita lihat sekarang. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Titik P min 3,5 berarti di sebelah kiri sumbu Y, di atas sumbu X atau di kuadran 2. Ini 1, min 1, 2, 3. 3,5 atas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah titik. Ini adalah titik P. Berapa? Min 3,5. Titik Q-nya 6,8 ada di mana? Di kuadran 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teruskan 6, 7, 8, 9. Oke, 6,8. 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini titik Q 6,8. Titik P-nya tadi 3,5. Ini adalah. Nah, sekarang dilihat soalnya posisi titik Q terhadap titik P. Yang ditanyakan siapa? Q. Ya, yang ditanyakan adalah titik Q ini.
Dilihat dari mana? Dilihat dari titik P. Nih. Berarti posisi titik X dilihat dari titik P ada di mana? Oke, ada di sebelah kanan. Berarti jaraknya dihitung nih. Terus ke atas 1. Nah, kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ke kanan 9. Atau X aksen itu adalah 9, ke atas 1. Oh, mohon maaf, salah. Kali ulang. Titiknya salah. Ya. Titiknya berapa? 6,8 adalah di sini. Tadi Pak Lili salah nulisnya. Ini adalah titik X, berapa? 6,8. Maka jarak titik X terhadap titik P ke kanan, kemudian ke atas. Ke kanannya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti titik X-nya yang baru, X aksennya adalah 9, ke atasnya berapa? 1, 2, 3,3. Demikian untuk melihat titik tertentu dari titik tertentu, ya, bukan dari titik pusat, melihat titik dari titik tertentu. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Posisi titik A terhadap titik B. Yang ditanyakan siapa? Titik A. Ya. Yang ditanyakan adalah ini A-nya. Ya. Dilihat dari mana? Dari B. Ya. Ini adalah titik B-nya. Ya. Oke, titik B-nya berapa? B. Oke, titik B-nya adalah di kuadran 2. Itu titiknya negatif 2,6. Sekarang titik A aksennya berapa, berapa. Oke, silahkan dicoba. Silahkan untuk dicoba sendiri. Caranya sama dengan tadi. B melihat A, maka ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan B dan ada di sebelah bawah B. Berarti nanti arahnya ke kanan, baru kemudian ke bawah. Oke, kalian hitung berapa ketemunya. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Titik yang berjarak 2 terhadap sumbu Y adalah, nah ini juga sama, terhadap sumbu Y jaraknya 2. Salah satu contohnya adalah A. Yang lainnya silahkan dicoba. Silahkan untuk dicoba. Oke, salah satunya adalah A, ini contohnya. 2 satuan dari sumbu Y, ini Y, ini X. Maka ini jaraknya 2. Kalian hitung mana saja yang berjarak 2 itu. Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Sekarang melihat posisi garis terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Pada pertemuan kemarin ada berapa kondisi? Oke, ada 3, yaitu tegak lurus terhadap sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu Y, sejajar terhadap sumbu X, sejajar terhadap sumbu Y. Kalau garis itu sejajar sumbu X, pasti garis itu tegak lurus terhadap sumbu X.
kalau garisnya itu sejajar dengan sumbu X, pasti garis itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y, nah, berarti apa? Tegak lurus terhadap sumbu Y, berarti garis itu sejajar terhadap sumbu X. Yang mana itu? Nah, sumbu X-nya adalah mendatar. Maka cari garis yang mendatar. Ini adalah sumbu X-nya. Ya, tak ulang. Tegak lurus dengan sumbu Y berarti sejajar dengan sumbu X. Nah, sumbu X-nya adalah mendatar. Maka cari yang mendatar siapa? Adalah K. Nah, ini adalah K. Ini tegak lurus. Ya. Maka jawabannya garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis K. Nah, garis K ini sejajar terhadap sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, bisa dipahami nggih? Lanjut. Nih, garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, sekarang tegak lurus terhadap sumbu X berarti sejajar sumbu Y. Nah, mana yang sejajar dengan sumbu Y? Silakan untuk dicoba sendiri. Oke, lanjut. Posisi titik B terhadap titik F. Posisi titik B terhadap titik F. Siapa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah B. Dilihat dari mana? Dari F. Nah, ini. Ya, titik B dilihat dari F. Maka posisinya ada di mana? Di sebelah kanan di sebelah kanan F dan di atas titik F. Ya, di kanan F, di atas F. Ini ke kanan kemudian ke atas. Silahkan untuk dicoba. Oke, berikutnya jika titik-titik P min 4,5, H min 1,9, R 2,5 dihubungkan akan membentuk bangun. Oke, titik P min 4,5, di kuadran 2. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah negatif 4, ini adalah 5. Ini adalah P min 4,5. Terus titik H min 1,9. Min 1,9. Ini min 1,9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah H min 1,9. Kemudian titik R 2,5. 2,5. 1, 2. Ini 25. Ini adalah 5. Ini adalah R. Titiknya 2,5. Dihubungkan akan membentuk apa? Ya, sekarang kita hubungkan. Oke, membentuk apa? Oke, membentuk segitiga. Oke, segitiganya segitiga apa? Oke, membentuk segitiga apa? Sama kaki, pasti dia sama kaki, ya. Nah, ini apakah sama sisi? Kita lihat jaraknya. Nih, sama enggak dengan ini? Ya, ke atas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
1, 2, 3, 4, oke. Terus apakah PR dengan PH dan RS sama? Oke, yang ini pasti adalah yang sama adalah PH itu sama dengan RH, membentuk segitiga sama membentuk segitiga sama kaki. Oke. Lanjut. Diketahui koordinat titik P, bangun apakah itu? Dengan cara yang sama, silahkan untuk dicoba sendiri. Oke, lanjut dengan cara yang sama tadi. Jika titik A, B, C dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku. Koordinat titik C adalah, oke, kemarin juga sudah. Silahkan untuk dicoba sendiri. Lanjut. Posisi titik pusat koordinat terhadap titik A, B. Nah, titik pusatnya ini. Kemudian titik A-nya 6,-5 di kuadran berapa? Kuadran positif negatif. Oke, kuadran 4. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini adalah titik A. 6,-5. Nah, titik A melihat titik O. Nah, sekarang titik O ini berapa? Dilihat dari A. Oke, silahkan untuk dicoba. Lanjut. Koordinat titik K min 6,2 terhadap titik L 3,-3 sama dengan yang tadi. Koordinat titik K min 6,2 ada di kuadran 2. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6,2 ini. Ini adalah titik K. Min 6,2. Titik L-nya 3,-3 di mana? Kuadran ketiga. Oke, ini 1, 2, 3. Ini adalah titik L. 3,-3. Yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah K. Ya, koordinat titik K terhadap titik L. Nah, berarti ke sana. Titik K di mana? Sebelah kiri titik L dan di sebelah atas titik L. Ya, berarti ke kiri negatif, ke atas positif. Silahkan untuk dicoba sendiri. Oke, garis K melalui titik A 2,2 ini A 2,2. Kemudian min 4, min 4 di kuadran 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Oke, ini adalah titik B. Min 4, min 4. Kemudian dihubungkan. Ya.
Posisi titik K. Jadi apa? Sejajar sumbu X? Tidak, ini X, ini Y. Sejajar sumbu Y? Juga tidak. Memotong sumbu X? Ya, di mana? Di titik pusatnya ini. Ya. Melalui titik 3, min 3? 3, min 3 ada di kuadran 4. Ya, melalui enggak? Tidak. Berarti jawabannya adalah C. Memotong sumbu X. Oke. Lanjut. Diketahui garis K melalui titik A, B di antara titik P 1,3 Q, R, S yang berjarak sama terhadap garis K adalah titik-titik. Nah, silakan untuk digambar ya. Garis K itu melalui 2,2 ini. Terus 7,7 ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini 7. Terus naik 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Garisnya nih. Kalian garis ya. Kurang lebihnya itu ini adalah K. Nah, di antara titik-titik P 1,3 nih. Oke, silakan dicoba sendiri ya untuk soal yang nomor 16. Berikutnya, diketahui dua titik K, L, terdapat titik M dan N di sebelah kanan sumbu Y, sehingga keempat titik tersebut membentuk bangun persegi. Koordinat titik M dan N adalah titik-titik. Oke, ini juga sama tadi, beberapa titik kemudian dihubungkan, dia akan membentuk sebuah bangun. Ya, silakan untuk dicoba. Pak Lilik beri gambarannya. Ini adalah min 3,7. Ini min 3. Ini min 3. 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Ini min 3,7 adalah titik K. Yang kedua, L min 3,2. Min 3,2. Ini adalah L min 3,2. Nah, titik M dan N adalah merupakan di sebelah kanan dari K dan L. Dan kalau digambar membentuk persegi atau bangun persegi. Oke, jarak terhadap sumbu Y berapa ini? 2, maka ke kanan juga 2. Terus ini juga sama. Nah, inilah K, L, M, N. Nah, titiknya berapa? Oke, demikian anak-anak untuk latihan soal koordinat kartesius. Silahkan soal-soal yang Pak Lilik sampaikan kali ini kalian tulis lagi, atau kalau perlu bisa kalian print, kemudian kalian kerjakan, dilengkapi dengan baik. Akan lebih baik kalau kalian mengerjakannya pakai kertas berpetak, akan lebih mudah dan akan lebih baik. Oke, nanti pada waktunya silahkan untuk dikumpulkan di sekolahan tugas-tugas yang Pak Lilik berikan ini sebagai tugas tambahan, nilai tambahan untuk kegiatan PJJ di pagi hari. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semuanya. Pak Lilik akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.